mohon maaf, ini kayaknya gue masih harus lanjut karena masih ada keresahan hati yang masih pengen gue utarain gitu. Dari tadi gue merenung, gue mikir, gue kepikiran kayak gini loh. Coba bayangin deh, dengan adanya peraturan STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Bayangin seorang bapak, seorang suami yang penghasilannya itu dari motor. Sedangkan maaf banget ya, sedangkan dia itu kekurangan. Buat makan aja susah gitu, atau misalkan setiap dia dapat uang ya cuma buat makan, cuma buat anak istrinya, cuma buat bayarin anaknya sekolah. Nah, bayangin dia sedang nyari nafkah dengan motornya itu. Tiba-tiba dia ditilang, ketahuan STNK-nya mati udah 2 tahun. Otomatis apa? Diambil lah motornya, disita lah motornya. Terus gimana cara dia nyari uang untuk anak istrinya? Gimana dia caranya nyari uang untuk bertahan hidup gitu? Kalau peraturannya aja tiba-tiba disita, yang timbul apa? Coba ya, satu-satunya kendaraan untuk dia nyari uang udah nggak ada, dia udah kepepet. Takutnya apa? Pikiran jahat yang muncul. Selamat pagi, dan telah kita saksikan ya istilahnya curhat netizen, yang dalam hal ini banyak sekali konten-konten ya teman-teman. Konten-konten di platform sosial media itu banyak sekali yang seperti ini. Caranya beda-beda gitu. Ini Pak Git ambilkan contoh ya, yang caranya tuh ya lebih halus lah. Kalau yang kasar wah udah ya, namanya juga netizen ya, macam-macam lah omongannya pokoknya. Apalagi kada kondisinya itu kita lagi diisukan atau diperlihatkan yang Pertamina, yang minyak goreng, kemudian pagar laut, kemudian timah, banyak sekali seperti itu gitu loh. Jadi ya ini gimana sih nih, kalau kita lihat secara emosi gitu, wah ini gimana sih, ini nggak beres, itu nggak beres, pajak nggak beres, semuanya serba nggak beres, mau jadi apa gitu, malah harta rakyat disita. Ya kan, yang kita tahu adalah undang-undang perampasan aset atau harta terhadap koruptor itu sampai sekarang belum disahkan. Tiba-tiba malah ada undang-undang yang menyatakan perampasan aset rakyat. Itu juga ada yang seperti itu, menyatakan ini adalah undang-undang perampasan aset koruptor nggak selesai-selesai, hasilnya RUU-nya itu cuman sebatas RUU, belum jadi undang-undang yang dibuat sejak tahun 2012 sampai 2025, udah 13 tahun ini baru berbentuk RUU, nggak selesai-selesai gitu. Malah yang dikerjain malah ngerampasin harta rakyat. Ya namanya juga netizen gitu ya. Yang pada hal ini Korlantas Polri juga menyatakan atau mengcounter atau hal itu adalah tidak benar. Jadi kita klarifikasi dulu ya, menurut Pak Git begini teman-teman. Yang dimaksud dengan STNK mati 2 tahun itu kan ada tuh ya di kotak pengesahan STNK ya. Jadi di sebelah, kalau kita lihat STNK sebelah kanan pojok bawah gitu ya, ada 4 kotak ya. Jadi setiap kita memperpanjang pajak ya, itu dicap, disahkan gitu loh. Nah ini kalau sudah 2 kali mati berturut-turut, nah ini baru jadi masalah. Ini bukan berarti 2 tahun pajaknya mati, bukan. Ya bisa aja kalau dilihat masa berlakunya gitu, STNK sudah masih sejak 2023 gitu ya katakan, tapi 4 kolom pengesahan ini sudah mati, berarti ini sudah tidak membayar pajak selama 6 tahun. Atau kalau itu berlaku sampai 2023 gitu ya, kan mati STNK-nya 2 tahun. Kalau kita lihat capnya masih 1, ini sudah tidak membayar pajak 5 tahun. Jadi kalau sudah demikian 2 tahun berturut-turut tidak ada pengesahan STNK dalam hal ini, nah itu disebut motor bodong. Dan undang-undang ini bukan baru-baru aja. Undang-undang ini bukan
sudah dibuat dari tahun 2023 yang sudah dilaksanakan. Cuman kenapa sekarang jadi rame gitu. Nah, kenapa sekarang jadi rame? Ini masalahnya. Yaitu Pak Prabowo tuh pernah mempunyai konsep. Dalam suatu kebakaran rumah tetangga, dibuat panik, ambil hartanya. Tapi dalam hal ini adalah konteks positif ya. Jadi rakyat ini dibuat panik supaya mau bayar pajak. Kita cek videonya ya. Strategi kelima bunyinya loot a burning house. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Rampoklah rumah yang sedang terbakar. Arti daripada strategi ini, penjelasan aslinya adalah jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan daripada kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaannya. Saya ulangi, jika rumah seseorang sedang terbakar, gunakan kesempatan kekacauan yang timbul untuk mencuri harta kekayaan. Nah, demikian videonya teman-teman. Jadi konsep ini sebetulnya yang diterapkan. Rakyat dibuat panik supaya bayar pajak. Kenapa? Ini permasalahannya adalah yang diungkapkan Sri Mulyani, yaitu pendapatan dari pajak di bulan Januari dan Februari dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan pajak itu anjlok 30%. Artinya tahun 2025 itu mencapai 187 triliun. Beda dengan 2024. 2024 itu pajak yang dicapai dalam 2 bulan itu adalah 269 triliun. Dan ini kalau kita bandingkan, itu selisihnya adalah 30%. Gimana nggak puyeng pemerintah? Itu baru dibandingkan pendapatan bulan lalu. Tapi kalau dalam realisasinya dalam target, tahun ini itu bertarget 2.186 triliun, nah ini penurun. Menurunnya itu 50%. Yang harusnya dalam 2 bulan ini itu menghasilkan 360 triliun, tapi apa hasilnya? 187 triliun. Ya katakanlah ini 50%. Gimana nggak puyeng ya? Besok 2026 punya target lagi ini untuk APBN. Nah, targetnya anjlok 30% dari tahun lalu, 50% dari target yang sekarang. Gimana nggak puyeng? Udahlah, gimana caranya? Ini dibuat isu. Jadi isu ini juga sengaja dibiarkan gitu, supaya masyarakat panik dan akhirnya bayar pajak. Tapi permasalahannya ada tapinya juga menurut Pak Git ya. Data ini dari data Kang Deddy Mulyadi yang pada saat mengaudit pajak di Jawa Barat, yang dia menanyakan berapa penghasilan dari pajak. Pajak itu paling banyak dari pajak kendaraan. Coba sebutkan angkanya. Angkanya itu mencapai 8 triliun teman-teman. Tapi dana yang digunakan buat anggaran pembenahan atau perbaikan jalan itu cuma 1 triliun. Ini kan juga nggak benar pelaksana atau pelaksana penerimaan pajak ini kan dilakukan juga nggak bagus gitu loh. Dapatnya 8 triliun, yang dipakai cuma 1 triliun. Makanya masih banyak jalan di Jawa Barat rusak. Itu menurut Kang Deddy. Coba cek berapa sih kebutuhan sampai jalan-jalan itu benar 4 triliun. Lucu kan? Dana yang didapat 8 triliun dengan 4 triliun saja sudah bisa beresin jalanan di Jawa Barat, itu nggak dikerjain gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diawasi oleh pemerintah daerah. Jangan cuma menerima pajaknya aja, tapi pelaksanaan penggunaan pajak ini yang didapat dari hasil pajak itu juga tidak tepat sasaran. Kita ambil kesimpulan teman-teman ya. Jadi kekhawatiran masyarakat ini atau isu yang digaungkan ini itu telah dibantah oleh Korlantas Polri. Yang artinya dalam hal ini Korlantas Polri menyatakan itu bukan disita ya, tapi diamankan gitu. Dan ini bisa diambil kembali, bisa dipakai kalau pajaknya sudah dibayar. Bukan berarti disita terus dilelang, bukan.
gitu. Dan Pak Git punya bukti gitu ya. Ini tergantung di kondisi di lapangan juga ya. Kondisi di lapangan tuh seperti ini. Misalnya kita ketangkep melakukan kesalahan, pajak STNK-nya mati 2 tahun, ya, Pak Git lihat kan STNK mati 2 tahun. Kemudian dilihat dulu, ya jelas ada kebijaksanaan orang di lapangan gitu. SIM-nya mana? Nah, dalam hal ini adalah SIM yang ketilang dan ini buktinya. Pajak mati, STNK mati 2 tahun dan bukti tilangnya juga ada. Jadi nggak semena-mena itu mati 2 tahun terus yang diambil langsung diambil gitu. Enggak, kalau masih ada SIM ya SIM. Nah, kalau permasalahannya kalau nggak ada SIM atau SIM-nya tidak berlaku. Nah, karena yang dipakai ditahan itu harus salah satu yang berlaku, entah SIM-nya yang masih berlaku atau STNK yang masih berlaku. Permasalahan utamanya ya, kenapa hal ini seperti dibiarkan oleh pemerintah gitu, isu ini berjalan? Ya karena itu konsepnya memang membuat panik dulu, ya istilahnya dibakar dulu, panik baru diambil gitu, dicolong. Tapi dalam hal ini adalah positif gitu loh, dengan melakukan dengan undang-undang yang artinya itu diambil supaya rakyatnya pada bayar pajak. Buat apa? Buat negara. Karena apa? Karena negaranya lagi pusing, cash flow-nya sedikit. Yang intinya isu ini digaungkan sebetulnya adalah buat kepentingan penerimaan pajak dan melakukan program-program pemerintah berikutnya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.